Sedikit lagi saya tambahkan, jadi menulis bagian-bagian buku tadi kan sudah di pendahuluan, kemudian diedit, kemudian menulis lagi, edit lagi, menulis lagi, edit lagi, atau mungkin ditulis secara keseluruhan juga tidak ada masalah ya. Jangan lupa ya, ketika kita menulis agar memiliki energi itu ya, pertama luruskan niat kita lillahi ta'ala ya. Kalau lidunya au yusibuha imratin yang kikuha gitu ya, itu tambahan, tapi pertama lillahi ta'ala. Kemudian nikmati proses dalam menulis, artinya menulis adalah ibadah, menulis ya mungkin mencari uang dan juga kepuasan, yaitu mungkin tambahannya saja. Kemudian fokus tujuannya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu saja menghasilkan buku, mungkin ada penghasilan, aktualisasi diri, kepuasan dan lain sebagainya. Menikmati proses berarti bicara tentang kuasai materi, kemudian teknik penulisan ya, kuncinya cuma 3 ya, tulis, tulis dan tulis gitu ya. Nanti ada proses revisi ya. Nah, tipsnya dalam menulis buku ini ya tadi merujuk ke outline awal dan juga sub dari outline ya. Tambahkan dengan referensi sebagai bahan tambahan ya, termasuk ketika mengetik itu sebaiknya tidak menyentuh backspace gitu ya, delete gitu ya. Untuk menghapus tulisan yang sudah dibuat, nantikan spell checker juga biar nanti kita nggak terganggu dengan yang warna biru itu ya. Jangan pedulikan salah ketik di awal. Kemudian yang paling penting membuat target buku pekan, bulan dan juga tahunan, serta menulis bebas sesuai dengan your style, gaya Anda gitu ya. Jadi merujuk ke outline buku, lihat kembali outline buku awalnya itu untuk saya menulis tentang ini sampai di sini. Jadi nanti dalam praktik bisa saja bab 1 langsung bagian pertama langsung ke bab langsung loncat ke bagian ketiga, baru nanti kelima, baru nanti balik lagi ngulang lagi, itu no problem, no hal gitu ya, nggak ada masalah ya. Kemudian buat sub outline per bagian buku, jadi tadi outline itu bukan hanya secara keseluruhan, tapi bagian 1 oke, outline-nya ini lagi, bagian kedua outline-nya ini lagi, bagian ketiga outline-nya ini lagi, dan itu dia sangat fleksibel, dinamis, artinya tidak harus mengikuti terus, tetapi dia bisa secara dinamik ya, artinya bisa dirubah, bisa dinaikkan, bisa diturunkan gitu ya, bisa di delete, bisa dihapus gitu, bisa ditambahkan, itu fleksibel gitu ya. Jadi ketika kita membaca, kita ulang lagi, nulis lagi, revisi lagi, edit lagi, nulis lagi, edit lagi, itulah yang disebut dengan belajar. Jadi kita akan menemukan ternyata seperti ini, dan pengalaman itu juga bisa Anda dapatkan ketika menulis skripsi, tesis dan juga disertasi. Itu kenapa kita harus menulis skripsi, tesis dan disertasi dalam pembelajaran gitu ya. Kalau cuman lulus selesai mah gampang aja, tetapi pengalaman untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya, kemudian menulisnya, kemudian mengeditnya, justru itu yang sangat mahal ya. Referensi ya, membaca sebelum menulis, berpikir sebelum menulis, al ilmu ya qoblal kitabah gitu ya, bahan mentah, kemudian juga menulis seperti berbicara, itu pilihan-pilihan. Tadi matikan backspace pada keyboard ya, ini agar lebih mudah fokus dan terus menulis ya, sampai kepada tadi saya katakan saya tidak tahu lagi apa yang akan saya tulis, tapi seingat saya saya tadi mau nulis tentang ini tapi lupa nih, sebaiknya saya diam dulu atau lanjut ya, lanjut saja. Jadi kita seperti ngomong tenang saja, nanti ada waktu untuk editing ya. Spell checker juga, spellingnya itu ya di softwarenya itu ya. Jadi jangan pedulikan di awal, terus menulis, nanti akan ada waktu untuk mengedit. Tadi ada waktu target pekanan, bulanan, tahunan, dan juga target-target tertentu ya. Selalu saya motivasi untuk diri saya sendiri untuk bagaimana kita bisa menulis 5 kali umur kita. Jadi umur kita 60, berarti 60 kali 5 berarti 300. Alhamdulillah di laptop saya ini sudah ada 299 buku ya. Sebenarnya sudah ada 300 nih gitu, tapi sebagian belum selesai. Jadi 299 itu target agar kita itu bersemangat ya. Kita bisa naikkan ya menjadi 500 lah, bismillah, insya Allah bisa. Menulis bebas ya, seperti your style, gaya Anda ya. Abaikan sementara bahasa Indonesia yang baik dan benar, nanti akan ada revisi, apalagi kalau ada dosen pembimbing gitu ya. Itu tugas dosen pembimbing, biasanya itu akan diperbaiki ya. Tulislah apa yang ada di kepala. Nah setelah itu, setelah diedit, setelah menulis baru diedit ya. Isi bagian buku 1 ini terkait dengan editor ya, langkah editing bukunya, edit bahasa dan juga penulisan
ya ada ejaan dan diksi, kata dan kalimat, tanda baca dan spasi, sumber rujukan, ilustrasi, ya ini disebut dengan eksis, ejaan dan diksi, kata dan kalimat, spasi dan tanda baca, ilustrasi dan sumber rujukan, dan baca berulang-ulang, skimming gitu ya, membaca cepat itu yang bikin kita jadi pintar. Ini ejaan dan diksi, kata dan kalimat, ada spasi dan tanda baca, kemudian ilustrasi dan gambar, sampai kepada sumber rujukan dan baca berulang-ulang. Agak ngebut nih ya. Nah, paragraf yang bersifat pemikiran utama, hubungan antar paragraf, pembahasan mengalir, logis dan sistematis. Oke.